Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rianti Simanjuntak dengan NIM B1 B1222035. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan membahas mata kuliah Potensi Keuangan Berbasis Lingkungan, yaitu mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi mari kita simak videonya bersama-sama ya. Apa itu Sustainable Development Goals? Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Konsep Sustainable Development Goals atau SDGs munculnya terutama berpengaruh oleh kekhawatiran global terhadap kemiskinan yang berlarut-larut. Kendalian kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta kesadaran tentang ketersediaan sumber daya alam. SDGs berbeda dengan Millennium Development Goals atau MDGs sebelumnya yang sudah berakhir pada tahun 2015. Karena SDGs tidak membedakan antara negara-negara maju dan berkembang dan berlaku untuk semua negara. SDGs mencakup sebagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Jadi apa sih SDGs atau Sustainable Development Goals itu? SDGs atau Sustainable Development Goals adalah sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah seperangkat program dan target yang ditujukan untuk pembangunan global mendatang. SDGs menggantikan program MDGs atau Millennium Development Goals, sebuah program yang memiliki maksud dan tujuan yang sama yang akan kadaluarsa pada tahun 2015. SDGs adalah panduan pembangunan global yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Tujuan utama penetapan SDGs adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan harapan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan lestari. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Sustainable diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang terlewatkan atau no one left behind. Adapun dari konsep SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh PBB untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet kita, dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk hidup dengan damai dan sejahtera pada tahun 2030. Ini mencakup berbagai isu seperti pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, gender, aksi iklim, dan perdamaian dan keadilan. Setiap tujuan memiliki target spesifik yang harus dicapai oleh pemerintah, organisasi, dan individu di seluruh dunia. Konsep Sustainable Development Goals atau SDGs adalah sekumpulan tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millennium Development Goals atau MDGs
yang berakhir pada tahun 2015. SDGs dikembangkan untuk menggantikan MDGs dan memiliki alasan yang lebih universal, tidak membedakan antara negara-negara maju dan berkembang. Tujuan SDGs adalah untuk mencapai 17 tujuan global dan 169 target spesifik sampai pada tahun 2030. Adapun indikator dari eh, SDGs atau Sustainable Development Goals. Yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Konsep SDGs muncul karena kesadaran akan tantangan global yang dihadapi oleh manusia dan planet kita, seperti kemiskinan ekstrim, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan deklarasi lingkungan. Dengan memperhatikan kebutuhan mendesak untuk bertindak, PBB dan komunitas internasional menyusun SDGs sebagai kerangka kerja universal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs menyatukan negara-negara, lembaga internasional, organisasi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan bagi semua orang. Tujuh belas indikator tadi saya akan membahas yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Tujuan Tujuan pertama memiliki 7 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, masih ada sekitar 4,5% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2024, dengan 3 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi, yaitu NTT, Papua, dan Batar. Yang kedua, tanpa kelaparan. Tujuan kedua memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan Lembaga Fakta SDGs, Indonesia pada tahun 2007 sampai 2013, prevalensi kekurangan gizi atau underweight meningkat dari 18,4% menjadi 18,6%. Selanjutnya, kehidupan sehat dan kesejahteraan. Memiliki 13 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk manusia semua usia. Selanjutnya, kualitas pendidikan. Memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari tersebut adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Berdasarkan Lembaga Fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, angka angka partisipasi kasar atau APK untuk SDM MI sederajat sebesar
109,31%, untuk tingkat SMA, SMK, MA, derajat sebesar 80,89%, dengan 97,7% penduduk Indonesia berusia 15 sampai 25 tahun. 25 tahun sudah tahu huruf. Jadi, selanjutnya, kesetaraan gender. Memiliki 9 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Air bersih dan sanitasi layak. Memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kesediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Energi bersih dan terjangkau. Memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin akses energi yang terjangkau adalah berkelanjutan modern untuk semua. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Industri dan infrastruktur. Memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk membangun infrastruktur yang tengah meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Berdasarkan lembar fakta SDGs, berkurangnya kesenjangan. Tujuan ke-10 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-11 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekonomi, ekosistem daratan, perdamaian keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Memiliki 19 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari Sustainable Development Goals, yaitu adalah pembangunan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi sekarang pun generasi masa depan. Konsep Sustainable Development Goals atau SDGs, sebuah agenda pembangunan global yang berkelanjutan yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dunia. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs merupakan panduan pembangunan yang lebih luas dari tujuan pembangunan milenium atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Jadi, sekian hasil materi yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi siapapun yang menonton video saya. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe video saya.